Konstitusi diterjemahkan sebagai hukum atau prinsip yang lazim digunakan untuk menggambarkan seluruh sistem ketatanegaraan suatu negara. Kumpulan-kumpulan berbagai peraturan yang membentuk dan mengatur atau mengarahkan pemerintahan. Menurut ide Wagede-Atmaja, konstitusi berdasarkan definisi dikatakan bahwa himpunan norma atau kaidah konstitusi suatu negara yang menyiratkan bahwa konstitusi merupakan dokumen yang berisi norma atau kaidah-kaidah hukum untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan kekuasaan negara. Sedangkan dari segi konseptual, konstitusi adalah norma atau kaidah hukum yang mengkaji teks yang tersurat dan tersirat di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Mantan Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin divonis 3,5 tahun penjara dan denda 250 juta dengan subsidi 4 bulan kurungan. Aziz dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus suap penanganan perkara di pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah. Vonis itu dibacakan dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Kamis 17 Februari 2022. Majelis Hakim juga mencabut hak Aziz dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun, usai menjalani masa pidana pokok. Kasus ini terbongkar usai lembaga anti rasuah mengusut dugaan suap lelang jabatan di Pemkot Tanjung Balai, Sumatera Utara. Perkara ini menjerat Bupati Tanjung Balai M. Syahrial. Penyidik KPK lantas menetapkan Syahrial dan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK AKP Stepanus Robin Patuju sebagai tersangka suap. Lewat kasus ini, penyidik lembaga anti korupsi mengendus dugaan suap Aziz Syamsuddin. KPK pun membuat penyelidikan kasus dugaan korupsi DAK APBNP Kabupaten Lampung Tengah pada 8 Oktober 2019. Surat perintah penyelidikan diperbarui pada 17 Februari 2020. Aziz dan Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG, Aliza Gunado diduga menerima suap dalam pengurusan DAK Lampung Tengah. Aziz yang tahu tengah diselidiki meminta bantuan Stepanus agar kasusnya di-stop. Politikus Partai Golkar ini menjanjikan uang 4 miliar kepada Stepanus. Penyidik KPK yang juga merupakan perwira polisi tersebut menyanggupi permintaan Aziz dan meminta rekannya Maskur Husin untuk membantu. Namun uang yang masuk ke kantong Stepanus sekitar 3,64 miliar. Aziz memberikan uang tersebut sepanjang Agustus 2020 hingga Maret 2021 melalui transfer dan tunai. Menurut Direktur Eksekutif Literasi Institut, korupsi merupakan budaya transaksional sangat berpeluang besar bagi anggota dewan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Pasalnya, para anggota DPR harus mengembalikan uang yang sudah digunakan untuk modal agar bisa duduk di gedung DPR. Kemudian hal kedua yang membuat anggota DPR korupsi adalah kekuatan DPR yang sangat dominan di samping tugas pokok DPR sebagai lembaga legislasi, pengawasan, dan anggaran. Hal ini membuat banyak transaksi saat mereka membuat atau merevisi undang-undang yang menguntungkan beberapa pihak. Meskipun sebagian dari anggota DPR yang korup sudah tersentuh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, namun untuk lingkar tertentu yang menyangkut elit DPR atau elit partai politik, mereka selalu saling melindungi meskipun beda fraksi atau partainya. Peneliti Formapi Lucius Carus menilai penyebab para politikus di DPR terlibat dalam praktik korupsi karena integritas yang rendah. Selain itu, kekuasaan sebagai pimpinan DPR membuat mereka juga punya jangkauan dan pengaruh terhadap KPK sebagai pengontrol mulai dari pimpinan hingga penyidik. Menurutnya, terlibatnya pimpinan DPR dalam OTT KPK bukan saja menunjukkan rusaknya integritas pribadi maupun citra lembaga, tetapi sekaligus menginjak-injak hukum. Menurutnya, menjual pengaruh apalagi untuk melakukan kejahatan pidana tentu saja merupakan pelanggaran etika jabatan yang serius. Buruknya upaya penindakan KPK tak lepas dari revisi UU KPK. Proses penindakan menjadi lebih rumit, birokratik, dan pengawasan internal lemah. Proses penindakannya pun juga cenderung semakin tertutup, sehingga publik sulit mengakses perkembangannya. Para generasi muda penerus pemimpin bangsa harus paham betul dengan konsep konstitusi. Dalam konstitusi ada ideologi dasar negara Pancasila yang menjadi jati diri bangsa.
Untuk itu, generasi penerus bangsa harus memahami betul makna dari konstitusi dan Pancasila ini. Bukan hanya internalisasi nilai-nilai Pancasila, tetapi juga normanya. Dengan memahami konstitusi dan peraturan perundang-undangan secara baik, maka dengan sendirinya perilaku koruptif tidak akan mungkin terjadi. Pemerintah juga harus merevisi undang-undang terkait hukuman para koruptor dengan memberi hukuman yang berat agar mereka takut untuk melakukan tindak pidana korupsi. Jika berkaca dengan kasus Aziz, begitu ringan hukuman dan denda yang diterima, tidak sebanding dengan tindakan yang telah dilakukan. Pemberian denda yang lebih sedikit dari yang dikorupsi juga salah satu faktor mengapa koruptor tidak jera dengan korupsi. Masyarakat sebagai pemilih anggota DPR yang bisa mewakili aspirasinya juga harus memiliki bekal keilmuan tentang politik agar bisa mempertimbangkan memilih anggota DPR yang dapat dipercaya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Yang terpenting bisa menampung aspirasi rakyat kepada pemerintah. Penegakan etika kelembagaan oleh DPR yang dilaksanakan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD juga salah satu cara agar DPR bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Dalam peraturannya dibagi menjadi 3. Pertama, etika minimalis. Etika ini memerintahkan diharamkannya tindakan yang buruk seperti korupsi dengan membuat seperangkat aturan objektif yang berlaku bagi anggota dewan secara internal. Implementasi dari etika minimalis ini adalah dibuatnya aturan tata tertib dan kode etik serta dibentuknya sebuah badan kehormatan seperti MKD. Kedua, etika fungsionalis yang menjadi basis fungsional bagi para dewan atau legislator. Etika fungsionalis ini mendefinisikan tugas bagi anggota dewan dalam lingkup fungsi mereka sebagai wakil rakyat. Para wakil rakyat sudah semestinya memahami fungsi utama mereka duduk di kursi dewan, yaitu sebagai mekanisme aspirasi sekaligus representasi rakyat yang mereka wakili. Para anggota DPR dianggap telah memenuhi etika fungsional ketika ia melaksanakan semua tugas dan fungsi dengan sebaik-baiknya. Sebaiknya ia akan dianggap melanggar etika ketika tidak menjalankan tugas dan fungsinya. Ketiga, etika rasionalis. Pondasi rasional menempatkan para dewan atau legislator harus bertugas pada prinsip hakiki politik, seperti keadilan, kebebasan, dan kebaikan bersama. Berpijak pada etika ini, anggota dewan diharamkan bertindak memperkaya diri dengan melawan hukum, baik atas nama pribadi maupun partainya. Para legislator harus sadar betul bahwa ketika mereka telah duduk di kursi parlemen, tuan mereka bukan lagi partai atau petinggi partai, melainkan rakyat dan konstituen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Rizka Sari dengan NIM 2119104011017 dari program studi S1 Teknik Kimia. Kelas Pendidikan Kewarganegaraan 30 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ervan Yudianto MPD. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai konstitusi di Indonesia. Baik, langsung saja. Konstitusi berasal dari kata konstituer yang artinya membentuk. Maksudnya, pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi sangat penting bagi suatu negara karena penyelenggaraan bernegara diatur dan didasarkan atas konstitusi negara. Namun, seiring berjalannya waktu, banyaknya masalah yang sering terjadi ialah penyimpangan terhadap konstitusi di negeri ini. Adapun salah satunya adalah kasus korupsi. Kasus korupsi di Indonesia begitu maraknya, bahkan hampir menjadi sebuah tren di negeri ini. Setiap tahun ada saja pejabat yang terseret kasus korupsi. Adapun menurut Bapak Artijo Alkostar, penyakit korupsi menjadi kanker bagi suatu negara. Dan tubuh negara tidak akan pernah sehat kalau di dalamnya masih banyak terjadi kasus korupsi. Salah satu kasus korupsi yang akan saya bahas adalah korupsi mafia minyak goreng, di mana telah ditetapkan 4 tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait izin ekspor minyak sawit yang berdampak langsung pada ketidakstabilan stok dan harga minyak goreng di Indonesia.
Adapun 4 tersangka atau oknum korupsi mafia minyak goreng antara lain yang pertama ada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak yang berinisial IWW, yang kedua ada Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, dan yang ketiga ada Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group, dan yang keempat ada General Manager Affair PT Musim Emas. Adapun undang-undang yang telah dilanggar adalah Pasal 54 ayat 1 huruf A dan ayat 2 huruf A, B, E, dan F Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Kemudian Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 Tahun 2022 Jungto Nomor 170 Tahun 2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri DMO dan harga penjualan di dalam negeri DPO. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Korupsi, khususnya Kejaksaan Agung, menjerat 4 tersangka kasus korupsi minyak goreng tersebut dengan pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman penjara seumur hidup. Sedangkan menurut pendapat saya, banyaknya kasus korupsi di Indonesia itu diakibatkan karena masih lemahnya hukum di Indonesia. Penegakan hukum yang seharusnya bertanggung jawab mengurusi masalah korupsi masih ada yang tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya dan cenderung setengah-setengah. Dan juga hukuman yang telah diberikan kepada pelaku tindak korupsi belum dapat memberikan efek jera yang optimal dan efektif sehingga tidak dapat menjadi pencegah agar pelaku korupsi mengurungkan niatnya untuk berkorupsi. Contohnya di mana salah satu media informasi juga pernah telah meliput bagaimana keadaan kamar para koruptor yang sangat berbeda dengan para narapidana yang lain pada umumnya. Negara ini perlu menerapkan hukuman yang sesuai pada keadaan Indonesia yang saat ini. Mungkin seperti adanya hukuman mati. Pada dasarnya hukuman mati para koruptor telah tercantum pada undang-undang, tetapi hanya dengan syarat tertentu saja. Namun hal tersebut masih menjadi wacana belaka. Keputusan tersebut pasti akan menimbulkan perspektif negatif bagi beberapa orang, bahkan menganggap hukuman mati tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Namun hukum itu perlu ditegakkan karena bukan hanya untuk kepentingan individu saja, melainkan untuk kepentingan orang banyak. Sehingga negara ini menerapkan hukuman tersebut, maka para koruptor akan berkurang karena telah mengetahui konsekuensi dari perbuatan korupsi tersebut. Serta sampai kapanpun jika hukuman terhadap koruptor tidak tegas dan tidak menciptakan efek jera bagi para pelaku, maka koruptor-koruptor yang baru akan semakin merajalela karena bagi mereka hukum masih bisa dipermainkan dan juga bisa masih dibeli. Baik, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi merupakan kumpulan doktrin serta praktik yang membentuk prinsip pengorganisasian fundamental. Konstitusi memiliki fungsi yaitu membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak terjadi kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat terlindungi dan tersalurkan. Namun pada saat ini masih ada beberapa pelanggaran konstitusi yang terjadi, yaitu salah satunya kasus isu masa jabatan presiden selama 3 periode. Kita ketahui bahwa kasus isu masa jabatan presiden selama 3 periode ini, pada saat ini Jokowi menjabat sebagai presiden sebanyak 2 periode secara berturut-turut. Namun pada saat ini bahwa akan terjadi skenario masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Hal ini diumumkan usai disinggung oleh pendiri Partai Umat yaitu Amin Rais.
Amin menyebutkan ada skenario mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 soal masa jabatan presiden dari 2 periode menjadi 3 periode, dan juga menyebut bahwa 1 sampai 2 pasal perlu diperbaiki. Namun, pernyataan ini telah melanggar akan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 yang telah ada di Indonesia, yaitu melanggar pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengenai pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Dan melanggar pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 tentang Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Yang disebutkan tadi, pemilihan umum diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang warga negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Namun dengan adanya masa jabatan 3 periode ini mengakibatkan tidak terjaminnya prinsip keterwakilan masyarakat, yang dimana masyarakat harusnya dapat memiliki kejaminan dalam memilih lembaga perwakilan yang nantinya dapat menyuarakan aspirasi rakyatnya. Bagaimana kasus 3 periode ini dapat terjadi? Hal ini mulai dibahas sejak Januari 2022, media mulai mengungkapkan gagasan penundaan pemilu 2024. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi pengungkap pertama hal tersebut. Ia menyatakan soal penundaan pemilu 2024 di sela rapat kerja dengan Komisi 6 DPR pada tanggal 31 Januari 2022. Sebelumnya, wacana penundaan pemilu juga sampai digulirkan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau disebut BKPM, Bahlil Lahadalia. Bahlil mengklaim usul tersebut datang dari para pengusaha yang bercerita kepadanya. Alasannya perlu waktu untuk memulihkan ekonomi nasional yang terdampak pada pandemi COVID-19, sehingga para pengusaha ingin penyelenggara pemilu ditunda. Penundaan pemilu 2024 berimplikasi terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo dan wakilnya. Ma'ruf Amin, KPU, pemerintah, dan DPR telah sepakat menetapkan tanggal pemilu ini pada tanggal 14 Februari 2024. Namun, kelompok relawan Jokowi, Jokopro 2024 berpendapat lain. Menurut Jokopro, penetapan jadwal pemilu justru menguatkan dorongan Jokowi maju kembali di periode ketiga. Ada 2 skenario wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi yang beredar, yaitu penundaan pemilu hingga 2027 atau mengubah amandemen UUD 1945 dan sehingga presiden dapat menjabat lebih dari 2 periode. Skenario kedua, seorang capres dimungkinkan calon lebih dari 2 kali. Namun, Presiden Joko Widodo merespon isu tersebut. Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya tidak berniat dan tak punya minat untuk menjabat selama 3 periode. Yang menegaskan Presiden Joko Widodo yaitu, saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode, kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada hari Senin tanggal 15 bulan Maret 2021. Selain itu, Jokowi juga menyatakan bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Ahmad Hidayat mengungkapkan 3 dampak berbahaya jika isu perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode terus digulirkan. Yaitu bila propaganda 3 periode tersebut terus dilanjutkan, maka akan berbahaya untuk ekonomi, sosial, politik Indonesia. Indonesia akan memasuki krisis baru, yaitu krisis politik dan kepemimpinan. Kata dia dikutip dalam keterangan tertulis pada hari Selasa tanggal 5 April 2022. Ahmad mengatakan dampak pertama, pemerintah akan kehilangan fokus kerja mengatasi pemulihan ekonomi dan kesehatan akibat COVID-19. Ini akibat beberapa menteri atau elit di pemerintah malah sibuk menyuarakan propaganda perpanjangan masa jabatan Jokowi. Dampak hilangnya fokus pemulihan ekonomi dan penanganan COVID-19, kata dia, terbukti telah menyebabkan naiknya harga-harga barang kebutuhan pokok. BBM yang langka dan naik, minyak goreng mahal. Harga daging dan harga gula pasir juga naik. Semua itu merupakan tugas pokok pemerintah yang kini dilalaikan oleh pemerintah. Kenaikan harga disikapi dengan tidak
tidak kompeten. Pemerintah pun belum serius menciptakan pekerjaan kepada rakyatnya. Tutur kata Ahmad. Dampak keduanya itu Ahmad melanjutkan pemerintah akan menciptakan social unrest terbaru dari kalangan sipil pro-demokrasi yang menentang cita-cita otoritas tersebut. Prioritas sosial mulai dari gerakan mahasiswa hingga lembaga swadaya masyarakat atau disebut LSM. Menurutnya akan bermunculan di berbagai daerah melawan propaganda itu. Dampak ketiga, menurutnya, pemerintah hanya akan mengundang kontroversi politik di kalangan pimpinan partai politik koalisinya dan para menteri dari kalangan profesional dengan propaganda isu Jokowi 3 periode. Ini dinilai akan membuat pemerintahan koalisi tidak solid dan rawan pecah kongsi. Ketiganya berujung kepada instabilitas yang akan menyusahkan rakyat sendiri. Bila presiden seorang negarawan, harusnya presiden berhenti melakukan gerakan bawah tanah 3 periode dan fokus menuntaskan pemerintahan sampai 2024, ujar Ahmad. Lalu bagaimana agar kasus isu masa jabatan 3 periode ini tidak terulang? Regenerasi menjadi salah satu dasar mengapa pembatasan kekuasaan penting untuk terus ditekankan. Meski isu masa jabatan presiden selama 3 periode mengemuka, yang lebih penting adalah komitmen regenerasi dari kepemimpinan nasional. Kesepakatan politik dalam konstitusi memang hanya mengatur 2 kali masa jabatan, maka dari itu komitmen membatasi masa jabatan harus dijaga oleh semua pihak. Oleh karenanya, Pilpres 2024 mendatang seharusnya dipandang oleh seluruh partai politik dan elit bangsa ini sebagai upaya untuk terus menjaga regenerasi kepemimpinan. Ketentuan mengenai masa jabatan presiden tercantum pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Ketentuan tersebut merupakan buah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pertama melalui sidang umum MPR pada Oktober tahun 1999. Hal ini yang menjadi landasan kuat dalam menuai kritik sebab alasan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan ini tidak memiliki dasar yang kuat serta menerabas amanat konstitusi. Hal tersebut mengakibatkan penilaian perpanjangan masa jabatan Jokowi berpotensi memberi ragam peluang penyalahgunaan kekuasaan. Alasan perekonomian yang mengacu pada konteks COVID-19 ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan adanya perpanjangan masa jabatan yang jelas bertentangan dengan konstitusi negara Indonesia. Kejanggalan di mana tahun 2020 pemerintah menginginkan agar pilkada serentak tetap dilaksanakan meskipun saat itu vaksin belum tersedia. Sementara itu saat ini sebagian besar masyarakat Indonesia sudah menerima vaksin dan tes PCR atau tes antigen. Ini menjadi persyaratan perjalanan domestik apabila belum divaksin. Maka perpanjangan atau penundaan pemilu tahun 2024 kami rasa pemilu tetap harus dilaksanakan, mempertimbangkan dampak yang akan dihadapi dari aspek hukum, teknis, sosial, politik, dan anggaran, serta dapat melanggar prinsip-prinsip demokrasi universal bahwa keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik di Indonesia melalui pemilih di Indonesia sendiri. Demokrasi terdapat dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar RI 1945 bahwa yang memegang kedaulatan tertinggi di Indonesia adalah rakyat, dan apabila pelaksanaan pemilu tetap ditunda atau diperpanjang, maka dalam Deklarasi Universal HAM yang menjamin hak HAM kepada semua orang, pasal 25 memberikan hak berpartisipasi dalam demokrasi. Perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh PBB yaitu International Covenant on Civil and Political Rights yang bersisi kewajiban negara anggotanya untuk melindungi hak-hak sipil dan politik tersebut, juga hak untuk beragama, kebebasan berpendapat, berkumpul, dan hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak berpihak. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengamanatkan bahwa lembaga legislatif hanya memiliki masa jabatan 5 tahun. Apabila desakan yang menginginkan kepemimpinan presiden labil dari ketentuan yang ditetapkan oleh dalam undang-undang, maka konstitusi harus diubah terlebih dahulu. Perubahan konstitusi jelas tidak semudah mengganti, mengubah, atau merevisi undang-undang pada umumnya.
Konstitusi merupakan norma sistem politik dan hukum untuk menjalankan negara. Diperlukan adanya konstitusi. Perubahan konstitusi hanya ada pada masa Orde Baru. Maka alasan perekonomian atau alasan padaan yang tidak dapat ditolerir ini sehingga membuat perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pelaksanaan pemilu tahun 2004 jelas melanggar hak warga negara sebagai negara yang demokrasi yang jelas tertulis di Undang-Undang Dasar kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Perubahan konstitusi merubah tatanan hukum dalam masyarakat dan terjadinya perpecahan di banyak pihak. Oleh sebab itu, regenerasi menjadi salah satu dasar mengapa pembatasan kekuasaan penting untuk terus ditekankan. Meski itu hanya isu masa jabatan presiden selama 3 periode, jelas komitmen regenerasi dalam kepemimpinan nasional dalam konstitusi memang hanya mengatur 2 kali masa jabatan, maka dari itu komitmen membatasi masa jabatan harus dijaga oleh semua pihak. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kisah para pejabat yang merendahkan dirinya, yang menghamba harta benda dan menjadikan negara dan rakyat sebagai sapi perah belaka. Saat kita semua menahan diri untuk melakukan ini dan itu, beberapa politikus dan pejabat kita malah tetap bernafsu untuk nodong sana-sini, ngutil sana-sini. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Paket senilai Rp300.000 untuk meringankan beban hidup rakyat. Tega-teganya dipotong untuk dinikmati sendiri. Dan itu dilakukan oleh mereka yang disumpah untuk membantu rakyat bisa bernapas lebih mudah di tengah himpitan hidup. Inilah arti kebejatan yang sesungguhnya. Ampun ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiani dengan NIM akhir 1031. Di sini saya akan bahas sedikit mengenai konstitusi di Indonesia. Konstitusi memiliki fungsi yaitu untuk membatasi kekuasaan agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan masyarakat banyak, apalagi di masa pandemi COVID-19. Akan tetapi masih banyak sekali oknum-oknum tertentu atau para pejabat yang rakus akan harta. Mereka tega melakukan korupsi di masa pandemi COVID-19 untuk memperkaya dirinya sendiri. Di sini terdapat kasus tentang korupsi bansos di masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Juliari Batubara dan beberapa oknum tertentu yang tega merampok jutaan bantuan yang akan diberikan kepada masyarakat kecil yang terdampak COVID-19. Bansos tersebut digunakan untuk meringankan beban mereka. Akan tetapi masih banyak sekali oknum-oknum tertentu yang mengincar untuk dikorupsi. Dengan kasus tersebut, Juliari Batubara disangka telah melanggar Pasal 12 huruf A atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Juliari diberikan hukuman penjara 20 tahun atau hukuman seumur hidup. Akan tetapi, mengapa hakim malah memberikan keringanan kepada Juliari dengan dalih cacian atau hinaan dari masyarakat? Yang semulanya Juliari dihukum 20 tahun penjara menjadi 12 tahun penjara. Padahal pada bulan Juli telah disampaikan soal tuntutan hukuman mati bagi pelaku korupsi anggaran penanganan pandemi COVID-19, bahwa telah diingatkan tindak pidana korupsi di masa pandemi atau bencana dapat diberikan hukuman mati. Orang baik tidak perlu hukum untuk memberikan mereka agar bertindak secara bertanggung jawab. Sementara orang jahat akan menemukan jalan di sekitar undang-undang.
Sekian, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nantiuli Nuha dari kelompok 4. Di video kali ini saya akan membahas tentang konstitusi di Indonesia. Apa sih dari konstitusi itu sendiri? Menurut K.C. Ware, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintah dalam. Sedangkan menurut Herman Heller, konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Kemudian, fungsi dan tujuan dari konstitusi. Fungsi konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah untuk menjamin hak-hak yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Tujuan konstitusi untuk memberikan batasan dan pengawasan terhadap kewenangan pemerintah, sehingga menghindari kesewenang-wenangan di Indonesia sebagai negara dengan sistem kepemimpinan terpusat atau presidensial. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dibutuhkan untuk mengawasi jalannya pemerintah. Lalu, apa saja pelanggaran konstitusi di Indonesia? Salah satunya yang akan dibahas yaitu tindakan penganiayaan, karena termasuk pelanggaran HAM di Indonesia. Sudah banyak kasus yang terjadi di Indonesia. Bahkan, seorang guru pun mengalami kasus penganiayaan. Berikut saya kutip dari beberapa berita. Dalam konstitusi diketahui bahwa terdapat 3 poin penting mengenai HAM, yaitu hak untuk hidup, kebebasan beragama, serta kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum. Namun, pada kenyataannya adalah jaminan perlindungan terhadap HAM tidak dapat diberikan secara penuh terhadap masyarakat. Hal tersebut terbukti masih banyaknya kasus pelanggaran HAM yang bahkan tidak dapat diselesaikan pemerintah, sehingga muncul kecenderungan bahwa pemerintah dalam hal ini sedikit mengabaikan mengenai HAM. Lalu bagaimana solusi yang bisa dilakukan? Yaitu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Proses penyelesaian pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Pengadilan HAM adalah dengan melakukan penangkapan, kemudian melakukan penahanan, melakukan penyelidikan, penyidikan, lakukan penuntutan, sumpah, dan pemeriksaan. Dan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengenai proses penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM, proses penyelidikan dapat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM bisa membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komnas HAM dan unsur masyarakat. Yang terakhir yaitu kesimpulan, pemerintah seharusnya melakukan evaluasi kembali terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan bagi korban pelanggaran HAM berat, baik dari segi perlindungan yang akan diberikan maupun tata cara perlindungan, sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Hendaknya pemerintah menjadikan perlindungan bagi korban pelanggaran HAM berat menjadi prioritas utama, terlebih dengan kejadian yang sudah cukup berlangsung lama yang menyebabkan korban pelanggaran HAM berat mengalami penderitaan bertahun-tahun sampai dengan saat ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.